Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Fauzia dari kelas C124 Prodi Hukum. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang penyakit syahwat kemaksiatan. Saudara-saudaraku seiman, mari kita tetap diri sejenak. Jika kita tentang bicara ancaman, kita sering memikirkan musuh di luar. Padahal musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Baik, di sini kita akan mengenali gejalanya. Bagaimana kita tahu kalau hati kita sedang terinfeksi? Allah dan Rasulnya memberi tanda-tanda yang sangat jelas. Yang pertama adalah ibadah terasa hambar. Contohnya ibadah sangat sulit kita jalani dan sangat berat untuk kita jalani ya. Yang kedua yaitu meremehkan dosa. Kita seringkali meremehkan dosa yang sangat-sangat kecil. Contohnya menunda-nunda sholat, menunda-nunda untuk melakukan ibadah. Lalu yang ketiga ada kekosongan jiwa. Meskipun dunia kita terpenuhi, tapi seringkali kita merasa kosong, merasa hampa, dan merasa selalu sendiri. Hidup selalu terasa berat dan selalu kesepian. Lalu di sini saya akan menjelaskan akar masalahnya. Yang sering terjadi akar masalahnya yang ada di penglihatan atau lingkungan sekitar kita. Seringkali penglihatan kita melihat hal-hal yang tidak baik, contohnya video-video yang tidak pantas, atau melihat adegan-adegan yang tidak baik secara langsung yang tidak patut kita lakukan juga. Lalu yang kedua ada gerbang lisan dan perut. Contohnya gibah. Gibah itu mengunci pahala kita. Jadi seringkali kita mendengar gibahan orang lain, bicara apapun itu, atau diri kita sendiri yang sedang menggibahkan orang lain. Jika teman kita menyengaja kita kepada hal-hal yang berbuat dosa, walaupun itu kecil, itu sudah menjadi ciri-ciri atau tanda-tandanya ya. Nah, di sini konsekuensi fatalnya jika kita seringkali melakukan dosa-dosa, walaupun itu dosa kecil, kita akan merasa kecanduan untuk melakukan hal tersebut dan berulang-ulang, atau bisa jadi kita melakukan hal yang lebih parah, kemaksiatan apapun itu. Contohnya berminum-minum, melakukan pencurian, tindak kriminal, atau melakukan kemaksiatan dengan sesama, dengan lawan jenis. Nah, lalu di sini rasa penyembahan ilahinya, mari kita taubat nasuha dan mencari lingkungan yang baik, menjauhi penglihatan dan pendengaran yang sengaja kita lihat agar dijauhi, dan perkuat pertahanan. Jadikan sholat nomor 1 agar kalian selalu dalam lindungan Allah, dan blokir sumber-sumber yang berasal dari kejahatan-kejahatan yang memicunya, kemaksiatan, dan kita selalu tawakal kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita ini jadikan titik balik. Jangan biarkan nafsu dan amarah menguasai kita. Dan mari kita membersihkan hati kita bersama-sama, mencari ampunan Allah, dan mari kita membersihkan hati kita bersama-sama dan meminta ampunan kepada Allah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.